Presiden Jokowi menegaskan pelantikan 3 wamen guna muluskan transisi pemerintahan. Partai Demokrat menegaskan koalisi Indonesia Maju tetap solid meski beda dukungan di Banten. Diduga terlibat kasus korupsi di PT ASDP, 4 orang dicekal bepergian ke luar negeri. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan api. Halo, selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda di Menyapa Malam kali ini. Dan yang menjadi topik sorotan masih terkait dengan pelantikan 3 wakil menteri yang berlangsung pada beberapa hari yang lalu. Ini Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa memang ini dilantik 3 wakil menteri yang baru guna memuluskan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih nantinya Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu juga Presiden menegaskan bahwa tidak ada yang namanya bagi-bagi jabatan. Melainkan lagi-lagi tadi untuk memuluskan transisi dari pemerintahan Jokowi ke nanti Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka, Syam. Betul sekali, itu akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Tapi yang menjadi juga sorotan Tiara dan juga pemirsa, ini terkait dengan Pilkada serentak 2024 yang katanya Koalisi Indonesia Maju kan ini katanya akan tetap solid di sejumlah pilkada. Tapi nyatanya di Banten ini sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini ternyata pecah suara. Golkar dengan mengusung Ayrin Rahmidiani, sementara Gerindra, PSI, Demokrat ini berbeda haluan. Kenapa sih ini, Tiara? Kita nanti juga akan simak informasi lengkapnya ya. Ya, nanti kita juga lihat akan dari sisi pengamat melihat perbedaan calon yang diusung kemudian dari Partai Koalisi Indonesia Maju ya, Syam. Tentunya ini semakin meramaikan kancah dalam Pilkada 2024 yang akan berlangsung nanti, dan sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Syam Hakum, kita jelang inilah Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang merespon pelantikan 3 wakil menteri menjelang akhir masa pemerintahannya. Kepala negara menyatakan pelantikan dilakukan guna memuluskan keberlanjutan ke pemerintahan yang baru. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Orang nomor 1 di tanah air itu menjelaskan pelantikan dilakukan guna untuk memuluskan keberlanjutan dari pemerintahannya ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan saat ditanya awak media di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pelantikan ketiga wamen tersebut adalah bentuk bagi-bagi jabatan. Kepala negara menjelaskan dirinya bahkan sudah melakukan komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pelantikan 3 wamen tersebut. Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja jawabannya. Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melantik Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pelantikan wakil menteri, di mana Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Jiwandono ini resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 18 Juli 2024. Thomas menegaskan akan bekerja maksimal demi keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih nantinya Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Thomas akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan I Suhasil Nazara pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi.
Thomas menegaskan akan bekerja maksimal bersama Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan 1 demi keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menjelaskan tugasnya adalah memastikan agar APBN 2025 selaras antara kebutuhan pemerintahan saat ini dengan program Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Swahasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, memang di akhir masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo ini melantik pada Kamis lalu 3 wakil menteri, ada Wakil Menteri Keuangan 2, ada juga Wakil Menteri Pertanian, dan juga ada Wakil Menteri Investasi ataupun ini mendampingi posisi dari Bahlil Lahadalia. Kalau misalnya tadi informasi yang kita simak bersama, selain Presiden Joko Widodo, ini hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan 2 dari Thomas Djiwandono yang menyatakan ini demi keberlanjutan pemerintahan mendatang, Tiara. Betul. Dari pernyataannya dinyatakan bahwa untuk memuluskan transisi lagi-lagi menyiapkan kalau misalnya dari sisi Thomas Djiwandono ini APBN 2025 terkait dengan kebutuhan program di era pemerintahan Jokowi dan juga nanti untuk program dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan dalam pernyataannya juga tadi kalau kita melihat tayangannya tidak ada Syam yang namanya bagi-bagi jabatan seperti yang santer terdengar karena memang pelantikan ini dilakukan sekitar 3 bulan menjelang masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Betul sekali. Kalau misalnya melihat dari apa yang dinyatakan oleh Thomas Djiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan 2, ini untuk menyiapkan APBN nantinya. Karena ini berkelanjutan juga dengan informasi terkait dengan ini Wakil Menteri Keuangan 2 yang nantinya ini menggodok APBN, Tiara dan juga pemirsa, untuk program makan bergizi gratis. Program yang bisa dikatakan ini program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ya, dan kita akan berlanjut ke informasi selanjutnya ini di mana Presiden Joko Widodo merespon perihal kapan dirinya akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kepala negara menyatakan bakal berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap. Hal ini Presiden Jokowi sampaikan usai menyaksikan laga perdana Piala Presiden 2024 di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi ditanya awak media perihal rencana berkantor di IKN pada Juli 2024. Presiden menyatakan bakal berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap. Jokowi kini hanya menunggu lampu hijau atau tanda kesiapan dari sarana dan prasarana untuk menjalani masa-masa akhir sebagai Presiden di IKN. Begitu ada lampu hijau, siap, saya akan berkantor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo bersama sang istri Iriana Jokowi menyaksikan laga perdana Piala Presiden di Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli 2024. Kepala negara berharap meski sudah tidak menjabat nantinya, kompetisi serupa bisa terus dijalankan. Presiden Joko Widodo bersama Iriana Joko Widodo menyaksikan pertandingan pembuka Piala Presiden 2024 antara Persib Bandung versus PSM Makassar di Stadion Sijalak, Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Usai menyaksikan pertandingan, Presiden menyatakan semakin banyaknya kompetisi yang diselenggarakan akan semakin baik bagi sebuah klub dan juga timnas Indonesia. Orang nomor 1 di tanah air itu memandang positif ajang ini karena bisa dijadikan sebagai ajang pemanasan bagi sejumlah klub sebelum berlaga di kompetisi Liga 1. Semakin banyak kompetisi semakin baik. Ada kompetisi di Liga, ya kan? Liga 1, Liga 2, ada kompetisi di SSB, ada kompetisi amatir, ada kompetisi di FIFA, kompetisi di AFC, kompetisi di AFF. Semakin banyak ikut kompetisi, semakin baik untuk sebuah tim. Dan sekarang saya melihat semuanya berjalan dengan baik. Ditambah lagi plus Piala Presiden. Ini akan semakin banyak kompetisi, semakin baik.
Lebih lanjut, ketika ditanya perihal kelanjutan Piala Presiden tahun depan, ketika dirinya sudah tidak menjabat sebagai kepala negara, Jokowi berharap Piala Presiden tetap bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, memang informasi yang sebelumnya Anda simak, ini ada Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan siap jika nantinya memang infrastruktur di IKN ini, Ibu Kota Nusantara, sudah siap untuk nantinya ini ditempati seperti itu oleh Kepala Negara. Informasi yang tadi baru saja Anda simak juga terkait dengan Presiden Joko Widodo dengan sang istri Tiara dan juga pemirsa ini melakukan apa ya, bisa dikatakan nonton bareng di Piala Presiden 2024 yang menjadi laga pembuka adalah Persib melawan PSM Makassar dengan skor 2-0 ini dimenangi oleh Persib Bandung. Dan seperti yang kita tahu untuk laga perdana Piala Presiden yang ditonton kemarin itu akan menjadi era terakhir Presiden Joko Widodo ketika menyaksikan Piala Presiden, dan makanya diharapkan semoga nantinya di pemerintahan selanjutnya pelaksanaan dari Piala Presiden ini bisa terus berjalan, dan ini juga sebagai ajang pemanasan. Tadi kalau misalnya kita melihat Presiden Joko Widodo menyatakan sebelum kemudian klub ataupun timnas Indonesia ini menghadapi ataupun berlaga kembali di laga 1, Syam. Betul sekali. Kalau misalnya kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ini berharap nantinya Presiden selanjutnya pasti di Prabowo Subianto untuk melanjutkan. Karena Tiara kalau misalnya mungkin belum tahu, waktu itu saya sempat meliput juga terkait dengan Prabowo Subianto yang juga mengikuti bisa dikatakan menggelar acara serupa Piala Prabowo Subianto seperti itu. Jadi memang ini sudah satu visi misi untuk nantinya ke depannya akan melanjutkan dari Piala Presiden 2025 selanjutnya seperti itu ya. Dan beragam informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo yang menanggapi perihal laporan indeks demokrasi yang dinilai turun di era kepemimpinannya. Orang nomor 1 di tanah air itu menyatakan demokrasi di Indonesia baik-baik saja dan pemerintah tidak pernah menghambat kebebasan berpendapat. Hal ini Presiden Jokowi sampaikan saat ditanya awak media usai menyaksikan laga perdana Piala Presiden 2024 di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024.
Presiden menilai demokrasi di Indonesia baik-baik saja. Kepala negara mengungkit pemilihan umum yang bisa berjalan dengan baik dan demokratis. Menurutnya, pemerintah tidak pernah menghambat kebebasan berpendapat. Presiden mengatakan hingga saat ini setiap masyarakat bisa bebas berserikat maupun berpendapat. Bahkan ia sering mendengar masyarakat yang mengkritik hingga memaki Presiden. Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden juga kita dengar, orang kalau mengkritik hampir tiap detik lah ada terus. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jelang Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum menggelar diskusi dengan media sebagai persiapan pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Dalam agenda itu, Exposit Strategik menilai kinerja KPU saat ini sudah baik, namun perlu naik kelas untuk menyiapkan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar agenda diskusi media tentang persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang dihadiri oleh PLT KPU Muhammad Afifuddin, Exposit Strategik Arief Susanto, dan Koordinator TEPI Jerry Sumampo. Dalam agenda tersebut, Arief menjelaskan bahwa ia mempunyai catatan dari tahun ke tahun bahwa banyak yang mengapresiasi bagaimana KPU mampu mengelola pemilu dan pilkada yang berskala besar. Sehingga menurutnya KPU harus naik kelas. Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa KPU tidak bisa hanya membanggakan pemilu dan pilkada di Indonesia terselenggara dengan skala yang besar, tapi dengan penyelenggaraan yang sudah ke-6 kalinya, KPU harus naik kelas. Bukan hanya berorientasi pada aspek administratif saja, terkait juga aspek yang lebih substansial. Seiring dengan meningkatnya aspek administratif penyelenggaraan, Arief berharap bahwa kualitas pilkada juga harus semakin meningkat, dibuktikan tidak hanya oleh kemunculan calon terpilih yang didukung oleh mayoritas pemilih, tapi juga calon terpilih yang bisa dipertanggungjawabkan integritas kekuasaannya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Seiring dengan meningkatnya aspek administratif penyelenggaraan, bayangan saya kualitas pemilu kita, kualitas pilkada kita itu juga makin meningkat, dibuktikan tidak hanya oleh kemunculan pemilih atau calon terpilih yang didukung oleh mayoritas pemilih, tetapi juga calon terpilih yang bisa dipertanggungjawabkan integritas kekuasaannya dalam jangka sedikitnya 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Norma Semesta Mutia, Sinpo TV melaporkan. Memang Tiara dan juga pemirsa, kalau misalnya kita ketahui bersama informasi yang menjadi awal pembuka di paruh kedua Menyapa Malam kali ini terkait dengan Presiden Joko Widodo yang menyatakan demokrasi di Indonesia baik-baik saja seperti itu. Ini menanggapi banyaknya ramainya warganet yang melontarkan bahwa demokrasi Indonesia ini menurun seperti itu. Tapi nyatanya kalau kata Presiden, sang kepala negara menyatakan bahwa nyatanya di Indonesia ini ngata-ngatain Presiden aja masih bebas kok, seperti itu loh. Kritikan ataupun bulian terhadap Presiden ini masih didengarkan juga oleh Presiden Joko Widodo dan kita bisa melihat juga dari penyelenggaraan pemilihan umum baik itu pilkada ataupun pilpres sebelumnya ini masih terus berjalan di Indonesia. Kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi ataupun berserikat ini juga masih baik gitu ya dijalankan di Indonesia. Itulah yang membuat Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia masih baik-baik saja. Betul sekali. Ini juga terkait dengan kalau misalnya ngomongin soal demokrasi, bahkan bukan Presiden yang melaporkan kepada orang-orang yang bisa dikatakan ini mencaci, membuli seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita melihat malah ini pendukung dari Presiden Joko Widodo yang melaporkan, Tiara. Ya, dan tadi juga tayangan selain itu terkait dengan KPU yang dinilai harus naik kelas. Jadi bukan hanya dari sisi administratif saja, melainkan juga dari kualitas penyelenggaraan. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada 2024 yang diharapkan juga perjalanannya ini mulus seperti Pilpres, Syam. Betul sekali. Kita lanjut saja ke informasi di mana Partai Solidaritas Indonesia yang memberikan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Sanuji Pentamarta Dita Fajar Baihaqi di Pilkada Kabupaten Lebak 2024. Bakal calon Bupati Kabupaten Lebak, Sanuji mengatakan pemberian rekomendasi ini merupakan bentuk kepercayaan PSI kepada dirinya dan pasangannya Cawagup Dita Fajar.
Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lebak Sanuji, Pentamarta Dita Fajar Bayaki mendapat dukungan dari PSI untuk maju di pilkada mendatang. Bakal calon bupati Kabupaten Lebak Sanuji Pentamarta mengatakan berkomitmen akan menjalankan rekomendasi tersebut dengan berjuang memperbaiki Kabupaten Lebak ke depannya. Sanuji menyebut akan mengentaskan kemiskinan dan juga memajukan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lebak. Saya Sanuji Pentamarta bersama Dita Fajar Bayaki. Alhamdulillah bersyukur mendapatkan kepercayaan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mas Ketum memberikan kepercayaan untuk berjuang di Kabupaten Lebak, kabupaten terluas di Provinsi Banten. 34% wilayah Banten ada di Kabupaten Lebak. Dari ujung ke ujung bisa sampai 4-5 jam. Mungkin berbanding terbalik dengan Cilegon. Saat ini saya berada di Cilegon itu hanya 2% dari Banten. Mohon doanya, mudah-mudahan amanat dari Mas Kaisang bisa kami jalankan, berjuang, menang, mengamankan program transisi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, terus bersama-sama membangun dengan arahan Pak Presiden, dan tentu kami akan sangat bersinergi dengan Pak Gubernur. Lebak masih berada di daerah tertinggal, kami harus berjuang keras untuk keluar dari daerah tertinggal, bisa maju, kemiskinan berkurang, infrastruktur maju, lapangan pekerjaan tersedia, jadi pekerjaan berat bagi kami. Dan Fajar alhamdulillah putra Lebak, putra Gunung Kencana, daerah tengah Lebak, jadi alhamdulillah kami bersyukur berpasangan dan tepat. Jadi mohon arahannya Mas Ketum, terus kami bisa berjuang. Terima kasih. Senada dengan pasangannya, calon wakil bupati Kabupaten Lebak, Dita Fajar Bayaki, menuturkan Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang tertinggal dari kota besar lainnya. Oleh karena itu, dirinya akan memajukan Kabupaten Lebak dari ketertinggalan dan memajukan Kabupaten Lebak menjadi bersinar di masa depan. Perkenalkan, saya Fajar dari Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak itu jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jakarta, mungkin cukup jarak tempuh 1,5 jam sampai 2 jam akan sampai ke Kabupaten Lebak. Tapi seperti yang disampaikan oleh calon bupati saya, Pak Sanuji, Kabupaten Lebak itu masih cenderung daerah tertinggal. Insya Allah dengan dorongan teman-teman dari Kabupaten Lebak yang sudah bisa mendorong saya sampai ke DPP PSI, sampai mendapatkan rekom yang sudah kita peroleh, insya Allah saya Fajar bersama Pak Sanuji akan membawa Kabupaten Lebak dari ketertinggalan ini menjadi Kabupaten Lebak yang bersinar bersama Sanuji dan Fajar yang bersih, sinergi, adil, dan religius. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pilkada di mana pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto ini kembali mengantongi dukungan partai politik untuk ikut bertarung di kontestasi pilkada serentak mendatang. Dukungan tersebut didapat dari Partai Demokrat yang akhirnya menyerahkan surat rekomendasi kepada Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria Marcel Widianto kembali mengantongi dukungan dari partai politik. Riza Patria dan Marcel Widianto kini mendapatkan satu tiket dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Kedua pasangan tersebut saat ini telah berhasil mengantongi 4 dukungan partai politik, yakni Gerindra, Nasdem, PSI, dan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Farijal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Maju tetap solid meski ada perbedaan dukungan di antara partai politik pada Pilgub Banten 2024. Hal tersebut disampaikan AHY usai menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Andra Soni dan Dimyati Natakusuma pada Pilgub Banten 2024. Sejumlah partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kini memiliki perbedaan dalam mengusung paslon di Pilkada Serentak 2024. Partai Demokrat menunjukkan arah sikapnya, yakni mendukung Cagup-Cawagup Andra Soni Dimyati Natakusuma untuk maju di Pilgub Banten 2024.
Meski berbeda arah dukungan dengan Partai Golkar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan perbedaan dukungan partai politik di KIM merupakan realitas politik yang harus diterima. AHY juga menyebut bahwa KIM tetap solid meski berbeda terhadap yang diusung dalam kontestasi pilkada serentak. Lebih lanjut, dirinya menuturkan dinamika koalisi pasti terjadi di pilkada serentak. Menurutnya, hal tersebut bagian dari kedewasaan demokrasi dan politik di Indonesia. Yang penting bagi kami, para pemimpin parpol di tingkat nasional maupun di tingkat daerah juga memiliki kesadaran itu. Sehingga tentunya saling menghormati dan saling memahami. Mudah-mudahan juga saling menerima. Dengan demikian, rasanya ini juga menjadi sebuah bentuk kedewasaan dalam berpolitik, tapi tidak berarti KIM tidak kompak, bukan begitu. Tidak berarti KIM tidak solid, bukan begitu. Karena kami punya visi misi yang jauh lebih besar dari urusan pilkada satu dengan pilkada yang lain. Kami lihat Indonesia, bangsa ini, fokus pada upaya membentuk pemerintahan ke depan yang juga efektif, yang solid, yang juga bisa menjawab berbagai peluang dan tantangan bangsa ke depan. Kalau kemudian ada dinamika satu dan lain hal, akibat pilkada itu hanya menjadi bagian dalam kedewasaan dan proses demokrasi dan politik di Indonesia. Tetapi sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang insya Allah kami semua bisa saling terima dan saling menghormati satu sama lain. Dari Jakarta, Faridja Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Koalisi Indonesia Maju ini berbeda arah dukungan dalam menghadapi pilkada di Provinsi Banten. Meskipun begitu, pengamat politik Citra Institute Efriza menyatakan sosok yang nantinya memenangkan pilkada Banten pasti adalah usungan dari koalisi Indonesia Maju. Pilkada Banten, KIM atau Koalisi Indonesia Maju dianggap retak. Apakah benar bahwa KIM ini retak? Kalau dilihat secara real, ini namanya adalah peta politik, strategi politik, dan tentu ini adalah bagaimana mengusahakan bukan sekedar kemenangan, tapi juga mengupayakan menghadirkan orang baru sebagai penantang maupun menguatkan basis pemilihan dan daerah pemilihan. Dan ini adalah suatu strategi menarik dari KIM. Dapat dikatakan bahwa KIM di Banten itu punya dua kandidat yang berbeda. Yang pertama Golkar dengan Airin, yang kedua adalah bagaimana Andra Soni dari Gerindra dan Dimyati Natakusuma dari PKS. Dan ini artinya bahwa KIM terlihat pecah dari dua kubu. Tapi kalau berbicara kekuatan, berbicara dari segi elektabilitas, bahwa KIM pada dasarnya tahu bahwa kekuatan terbesar, kekuatan yang sangat kuat dan sangat tangguh di Banten masih dipegang oleh keluarga Atut, dan tentu ini adalah daerah pemilihan yang memang dicengkram sekali dengan sangat luar biasa oleh Golkar. Jadi apa yang dilakukan oleh Andra Soni dan Dimyati Natakusuma itu adalah strategi politik. Bagaimana akhirnya Gerindra memanfaatkan peluang tersebut untuk maju, untuk mengajukan calon, untuk menjadi lawan tanding Airin. Andai pun posisinya kalah, tentu saja ia tidak bisa atau tidak perlu berkecil hati, karena ini adalah kesempatan bagaimana menaikkan posisi tawarnya, menaikkan Gerindra, menaikkan dirinya, Andra Soni maupun Dimyati sebagai orang-orang yang bisa bertarung di Pilkada Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, andai pun menang ataupun kalah, KIM tetap menjadi pemenangnya. Karena dua kandidat pada dasarnya adalah sama-sama dari KIM. Dan kalau seandainya pun Andra Soni adalah yang menang, tentu ini adalah sebuah harapan figur baru. Walaupun ini agak hal mustahil, karena di Banten masih kekuatannya adalah Airin, dan ini bisa dianggap bahwa ini kesempatan memajukan figur baru, memajukan gagasan baru, memajukan partai politik baru yang bisa kuat di Banten, bisa punya kendali di Banten. Dan ini adalah kesempatan yang dilakukan oleh Gerindra, mengambil kesempatan tersebut dengan sikap optimis,
walaupun potensi menangnya mungkin saja kecil. Ya memang kalau bisa kita ketahui bersama antara Partai Golkar dengan Gerindra ini beda arah dukungan di Pilgub Banten. Kalau misalnya tadi melihat dari informasi yang sebelumnya ini Demokrat berarti gabung dengan pilihan dengan Gerindra sama dengan juga PSI. Tapi Golkar ini masih berkeyakinan untuk mendukung Airin Rahmidiani di Pilgub Banten 2024. Kalau misalnya melihat track recordnya memang Airin Rahmidiani ini masih sekeluarga ataupun masih ada track recordnya dengan keluarga jadi dari Ratu Atut Hosiah, Tiara dan juga pemirsa. Dan meskipun begitu tadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pengamat yang menyatakan bahwa meski berbeda dukungan namun dinyatakan Koalisi Indonesia Maju ini masih solid dan yang nantinya akan menang tetap yang berasal dari partai politik pendukung Koalisi Indonesia Maju. Syam. Jadi semakin penasaran seperti apa pelaksanaan nanti jalannya Pilkada Banten 2024, Syam. Betul sekali, ini hanya tinggal bisa dikatakan siapakah yang menang, apakah yang diusung oleh Gerindra atau justru yang diusung Golkar seperti itu. Karena kalau misalnya melihat ini gonjang-ganjing Pilkada masih terus terjadi, bahkan kalau misalnya di Banten ini sudah ada bisa dibilang berbeda arah tujuan. Di Jakarta bahkan kalau misalnya Golkar sendiri ini sudah mendukung dari Yusuf Hamka. Tapi apakah ini berbeda di sejumlah pilkada lainnya atau seperti apa? Kita nantikan bersama. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana menjelang Pilkada serentak 2024 Partai Demokrat belum menentukan arah sikapnya di Pilgub Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kelengkapan pasangan yang nantinya akan didukung dalam Pilgub Sumut. Beberapa partai politik telah menyerahkan surat rekomendasi secara individu kepada Bobi Nasution untuk Pilgub Sumatera Utara. Namun hingga kini Partai Demokrat masih belum menentukan arah sikapnya untuk mendukung Bobi Nasution maju di Pilkada serentak 2024. Pasalnya, Partai Demokrat masih menunggu kelengkapan pasangan Bobi Nasution sebagai calon wakil gubernurnya. Yang kedua, tadi terkait dengan Sumut, benar, memang ini juga selalu kita harus pertimbangkan pasangan dari masing-masing kandidat. Kami sendiri tentu berupaya agar setiap kali menyerahkan rekomendasi itu sudah lengkap satu paket, satu pasang. Teman-teman bisa melihat Demokrat menggunakan pendekatan seperti itu sehingga ya harapannya begitu sudah diserahkan berarti sudah ada komitmen dan sudah ada semangat untuk fokus pada pemenangan. Jadi tidak lagi setelah saya umumkan calon gubernur atau calon bupati baru kemudian berikutnya diumumkan calon wakilnya. Kami tidak menggunakan pendekatan itu, kami menggunakan pendekatan satu paket sehingga mohon dimaklumi jika ada beberapa daerah yang memang menunggu kepastian dan juga komposisinya. Dari Jakarta, Farijal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat sebenarnya sudah banyak partai politik kemudian dari Koalisi Indonesia Maju ini yang sudah memberikan suara ataupun surat rekomendasinya untuk mengusulkan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. Namun kalau misalnya kita melihat tayangan sebelumnya ternyata dari Partai Demokrat ini masih belum memutuskan, belum 100% untuk memberikan suara atau dukungannya ke Bobi Nasution, Syam. Betul sekali. Padahal kalau misalnya tadi statementnya AHY tetap bisa dikatakan akan mendukung, akan memperhitungkan nama Bobi Nasution untuk diusungkan di Pilgub Sumatera Utara. Tapi ini belum 100% karena ini Demokrat masih memperhitungkan siapa saja yang sudah nantinya akan diusung. Tapi ini pengennya Demokrat itu mengusung pada saat sudah ada nama wakilnya. Padahal kalau misalnya kita ketahui, Tiara dan juga pemirsa, ini masih juga terkait dengan Pilgub di Sumatera Utara. Belum ada satu partai pun yang mengusung selain ke Bobi Nasution. Betul, mungkin salah satu yang dipertimbangkan adalah karena dari wakilnya ini sebenarnya salah satu faktor penentu. Terkait dengan bagaimana meraup suara mungkin untuk memenangkan pilkada, jadi nggak mau setengah-setengah mungkin dari Partai Demokrat masih menantikan siapakah yang akan kemudian menemani Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Nanti kita akan kembali usai jeda, namun tetaplah bersama kami karena usai jeda akan ada Sinpo International News Report hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca.
Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. (5:13 p.m. in Dubai, 8:30 p.m. in Jakarta, and 11:30 in Sydney, Australia. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Wira Ananta coming back for you. The tension between Russia and Ukraine have continued until today, where hundreds of demonstrants in the city of Berlin, Germany, provided with each other bombing of human beings. This is they done to urge diplomacy to fight and create peace between Russia and Ukraine. The breaking news comes from the election of the United States presidential candidate, where the presidential candidate from the Democrats Party, Joe Biden, stepped down from the seat of the upcoming United States presidential contest. This was said through an official letter of return from the Democrat Party candidate. To fill the vacant seat of the Democrat Party in the United States election, Joe Biden appoints Vice President of the United States, Kamala Harris, to run as a candidate for presidential of the United States to fight Trump later. Until now, cannot be defined and confirmed that the cause of the Joe Biden's return in the United States general election contestant this year. Max Oller, Sinpo International News Report. An 18-year-old Nigerian student has created an innovative technology to help the blind people who need to navigate safely and by themselves. The technology have a sensor making users feel comfortable to seeing. Hundreds of demonstrants were seen towards the embassy office in the German capital last Saturday. This action was carried out to demand the relevant government parties to solve the conflict which has not been ended for Russia and Ukraine. Through fiery media video recordings show that massive demonstrants are seen gathering and forming human chains while singing peace song in the middle of the city of Berlin. One of the demonstrants said that his was done so that in the future life in the world would go slowly and peacefully without war. War is not likely to end soon as the combat continues because both sides somehow have strong supporters, not only financially but also in material ways, weaponry. Max Oller, Sinpo International News Report.
Responding to the release of advisory opinion from International Court of Justice last Friday, Indonesia through Retno Marsudi will continue to seek Palestinian freedom even though the criticism of Israeli emerged against this opinion. This advisory opinion underlines that Israeli population in Palestine is considered illegal. Khalifa Amuni, a young student who was working on the glasses at his home. He tests and adjusts the glasses which use sensor to detect obstacle and alert with a beeping sound. Inspired by the blind people in his community, he started the project last year and seeking assistance to improve it. Inspired by the blind people in his community, he started the project last year and seeking assistance to improve it. Khalifa plans to add voice prompts and enhance daylight functionality. He also expressed his desire to gain more knowledge in physics, computer, electronics, and software development. Shekara ta 18 na fara yin shi ne tun waccan shekarar, na gama shi wannan shekarar, kuma na yi shi ne don na taimaka makafi saboda inda na taso akwai makafi da yawa. Rachel, Sinpo International News Report. We have also United States presidential candidate Joe Biden withdraw from contesting the U.S. general election last week. Biden appointed Vice President Kamala Harris to replace him as the Democratic Party's candidate for presidential bids. And until now, there is not defined what the reason why Biden chose to withdraw as a candidate president of the United States. The result of the International Court confirmed that Israel's residence in East Jerusalem and the West Bank of Palestine today is an illegal and unlawful act. This was made available by the United Nations General Assembly on last Friday in Den Haag, Netherlands. Director General of Law and International Agreements, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Amri Jinangkung, says that the legal fatwa has been released by the ICJ can be referenced in meeting to discuss the Palestine issues at the United Nations Forum. In this case, the court is in the opinion that the state of Israel has violated international law despite the nature of advisory or legal advice. In this case, the court is in the opinion that the state of Israel has violated international law despite the nature of advisory or legal advice. Responding to this, Indonesia plans to continue the efforts to coordinate with countries that have the same understanding of Palestine freedom in the future. Melalui fatwa hukum tersebut, Mahkamah telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal pendudukan Israel terhadap Palestina. Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari pendudukan Israel yang ilegal tersebut. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined in collaboration between Sinpo TV Indonesia and also Fiery Media Dubai. Stay with us. Have a nice good day in Menyapa Malam Sinpo TV coming back after this one. And have a great day. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan
setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Kita lanjut dengan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah 4 orang ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Upaya ini dilakukan terkait dugaan korupsi kerjasama di PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang sedang ditangani. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut pencegahan ini diajukan melalui surat keputusan nomor 887 tahun 2024 yang diteken pada 11 Juli 2024. Tessa merinci 4 orang yang dicegah tersebut salah satunya merupakan pihak swasta berinisial A. Lembaga anti rasuah meminta pencegahan dilakukan dengan alasan melancarkan proses penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menduga ada praktik lancung saat perusahaan plat merah tersebut melaksanakan kerjasama dengan PT Jembatan Nusantara. Dugaan ini disebut terjadi pada 2019 hingga 2022. Penyidikan tindak pidana korupsi pada PT ASDP Indonesia Persero. Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019 sampai dengan 2022. Adapun dalam kasus ini KPK sudah memanggil 2 orang saksi. Mereka adalah XPP Perencanaan Korporasi PT ASDP tahun 2001 hingga 2022, Alwi Yusuf dan Wing Antariksa yang merupakan Direktur SDM PT ASDP 2017 hingga 2019. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya tak memenuhi panggilan KPK. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengklaim tidak mengetahui jika dikirimi undangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto pun ini mengklaim ataupun membantah adanya keterlibatan antara dirinya dengan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang sedang diselidiki oleh lembaga anti rasuah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian. Terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hasto dipanggil dengan atribusi sebagai konsultan. Ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan ia tidak mengetahui jika mendapat surat dari KPK, sementara dirinya harus memimpin rapat terkait pilkada. Hasto menegaskan ia tak punya sangkut paut dengan DJKA, meski tetap menunggu hasil pendalaman KPK. Ia pun menunggu dan menyatakan akan hadir jika KPK kembali bersurat. Suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan kepada Sekjen PDI Perjuangan pada Jumat lalu sebagai saksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan sosok yang diyakini sebagai penyuap dari mantan Gubernur Maluku Utara. Diketahui mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersandung sejumlah kasus korupsi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pemberian uang dari Muhaimin kepada Abdul Ghani dilakukan secara tunai melalui ajudannya. Selain itu, Muhaimin memberi uang via transfer rekening ke keluarga Abdul Ghani. Pemberian uang oleh Muhaimin kepada Abdul Ghani terkait dengan sejumlah hal, yaitu proyek dinas PUPR Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP, operasi produksi hingga pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan ke Kementerian SDM. Usulan WIUP itu ditandatangani oleh Abdul Ghani yang pada saat itu menjabat gubernur terhadap 37 perusahaan. Total ada 6 blok yang diusulkan sudah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan, di mana tersangka MS alias Ucu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS alias Ucu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun kasus posisi perkara ini adalah sebagai berikut. Pada periode menjabat selaku Gubernur Maluku Utara tahun 2019-2024, tersangka MS alias Ucu memberi uang kepada AGK, selaku Gubernur, berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan total sebesar 7 miliar rupiah. Dan juga atas perbuatannya Muhaimin Syarif dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 hingga 5 ayat 1 KUHP. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat ini menggelar razia parkir liar di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Para pengendara yang mengetahui aksi petugas langsung kocar-kacir lantaran takut sepeda motornya dijaring petugas. Adanya laporan masyarakat terkait maraknya parkir sembarangan dan juga pengendara yang lawan arus membuat Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menggelar razia di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Razia ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor kocar-kacir menyelamatkan kendaraannya lantaran tak ingin kendaraannya dicabut pentil. Petugas terpaksa mencabut pentil sejumlah kendaraan yang ditinggal oleh pemilik kendaraannya yang parkir sembarangan di bahu jalan ini. Nampak pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas juga dihalau petugas untuk kembali putar balik dan juga mengikuti arus lalu lintas yang seharusnya hanya satu arah. Begitu juga sejumlah angkutan umum yang juga menunggu penumpang untuk tidak parkir di bahu jalan. Razia ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di lokasi akibat adanya parkir liar. Jadi untuk hasil kendaraan roda 2 yang kita OTP ada 6. Dan kendaraan tersebut ditinggal oleh pemiliknya. Kami menghimbau untuk pengendara agar mentaati peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah dibuat, terutama yang melawan arah maupun parkir di bahu jalan. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar pengguna kendaraan sepeda motor dan juga angkutan umum tak lagi parkir sembarangan dan melawan arus lalu lintas. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana amukan si jago merah menghanguskan 2 buah gudang di kawasan Jakarta Barat. Korsleting listrik menjadi dugaan kuat terjadinya kebakaran. Sementara itu, pekerja pabrik mengalami luka bakar terkena kobaran api. Kepulan asap pekat berwarna hitam disertai kobaran api dengan cepat membakar pabrik produksi helm di kawasan pergudangan Miami Kalideres, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang dan juga banyaknya bahan plastik dan zat kimia yang berada di dalam pabrik membuat si jago merah kian membesar, hingga pabrik produksi mebel yang bersebelahan pun turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tampak berjibaku melakukan pemadaman api di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kedua pabrik tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang terjadi di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan tengah bekerja. Dikabarkan seorang karyawan mengalami luka bakar pada bagian tubuh dan telah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cengkareng dan juga guna mendapatkan pertolongan medis. Dari belakang, kebakarannya dari bagian belakang. Mungkin ada yang konslet atau gimana? Pokoknya di pojok belakang adanya. Oh gitu. Tapi ada aktivitas karyawannya, Pak? Masih aktif, masih karyawan belum pulang, masih bekerja. Jadi udah ada kena luka juga nih. Satu orang. Kenapa? Kena bakar. Udah dibawa ke rumah sakit. Udah dibawa ya. Ini pabrik apa sih, Pak? Pabrik helm. Produksi atau gimana? Produksi.
gudang sebelah terus lari ke belakang ke gudang mebel ini. Gudang mebel kena juga? Iya. Nah, gudang mebel bagian apa yang kena nih? Bagian belakang, mes sama ini semua habis. Tapi pada saat kejadian di mebel ini sedang ada aktivitas ya? Nggak ada, dia kalau Bang Satu libur di sini. Tapi karyawan kosong ya? Kosong, Pak. Bang, api awalnya dari mana Bang? Dari gudang sebelah. Maksudnya dari depan, dari belakang? Dari atas, dari belakang, dia langsung nyebar. Penyebabnya apa Bang? Listrik. Konslet, katanya sih sebelah katanya ngomongin konslet listriknya. Tapi kabarnya ada yang lagi ngelas juga itu apa? Iya, kurang tahu juga itu. Dengar tadi sih listrik doang. Setelah 2 jam, amukan si jago merah akhirnya dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Banjir Kanal Barat, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 10 rumah ludes dilalap api, korsleting listrik diduga menjadi penyebab amukan si jago merah. Kobaran api dengan cepat membakar rumah di permukiman warga di kawasan padat penduduk Banjir Kanal Barat, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang dan juga banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, bahkan hingga sulit untuk dipadamkan. Sejumlah warga yang panik berupaya mengevakuasi harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga lainnya tampak sibuk membantu petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman di lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga yang turut terbakar. Awalnya saya nggak tahu jelas, kan saya di mana nih. Api saya tengok udah gede kan. Awal dari mana saya nggak tahu dong. Nanti tinggal identifikasi. Berapa rumah nih Bang yang kebakaran? Banyak ya. Belum identifikasi nih, belum jelas nih. Tahu anak ini lebih Bang? Gede kayaknya. Oh lebih 10 mau lebih. Bang kira-kira apinya dari mana Bang? Listrik apa dari kompor atau gimana? Itu belum tahu jelas deh. Tapi dari sih korsleting listrik kayaknya sih. Karena nggak ada yang masak sih. Ya, jadi hari ini terjadi kebakaran tepatnya di daerah Tomang. Daerahnya pada hunian dan sedikit permanen. Jadi kita terima berita sekitar jam 17.48. Kita sampai saat ini sudah dikerahkan 17 unit. Jadi dalam personel sekitar 40 orang. Saat ini kondisinya sudah kita lokalisir dan sudah kita lakukan proses penyelidikan. Lebih dari 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 17 unit armada pemadam ke lokasi. Berdasarkan data sementara, 10 rumah warga lokasi hangus terbakar. Sementara pasca insiden ini, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasusnya dalam penyelidikan Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, informasi yang baru saja Anda simak ini 2 berita terakhir yang kita sajikan terkait dengan kebakaran yang melanda di Jakarta Barat. Ada 2 gudang yang terlibat kebakaran dan tadi ada sedikitnya 10 rumah yang ludes terbakar. Bahkan dari salah satu pekerja pabrik ini terkena luka bakar akibat kobaran api yang menyambar, Tiara. Ya, dan meskipun tidak ada korban jiwa kalau misalnya kita melihat dari 2 pabrik ludes terbakar, namun ini juga kerugian material dirasakan dan apalagi kalau misalnya khusus untuk pabrik, dari sisi keamanan atau safety-nya ini harus lebih diperhatikan. Betul. Karena diduga lagi-lagi penyebabnya adalah korsleting listrik yang sepertinya kita sudah kayak hampir tiap hari ya Syah mendengar kalau misalnya kebakaran itu penyebabnya adalah korsleting listrik. Semoga dengan tayangan-tayangan terkait dengan kebakaran ini bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk masyarakat terkait dengan bagaimana penggunaan dari listrik ataupun stop kontak yang ada di rumah. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita melihat juga informasi yang terakhir, ada sedikitnya 10 rumah yang ludes terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun warga ini langsung panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan harta benda mereka agar nantinya mereka bisa kembali menyambung hidup mereka kembali. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Syam Hakung, terima kasih telah menonton. Selamat malam. Sampai jumpa.